juga. Nah, ya. Jadi dia dari, grafisnya saja ini kan putus. Nah, ini ya nada bolong. Akan menjadi kontinu kalau ini digeser ke sini, L-nya digeser ke sini, sehingga menutupi yang bolong. Itu bisa. Tapi dalam kondisi ini tidak bisa. Oke, yang gambar ketiga. Naik gambar yang ketiga. Nilai FC-nya adalah L. Ya. Tahu dari mana? C-nya kan ke sini terus dihubungkan dengan L. Limit fx menuju C dari sebelah kiri. Ini kan dari sini ke sini, serut, berhentinya di L, berarti L juga. Kemudian dari kanan juga sama, berhenti di sini. L juga. Nah, berarti di sini apa? Limitnya ada, yaitu L. Karena nilai fungsi dan nilai limitnya itu sama-sama L, maka fungsi ini disebut fungsi kontinu. Ya, kalau lihat dari kurvanya secara grafis ini kan, yang biru ini kan nggak ada yang putus. Kalaupun ada di sini kan bukan putus, penuh toh, kecuali bolong. Nah, di sini kan enggak. Jadi bulatannya penuh sehingga, dapat kita simpulkan bahwa nah, dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi akan dikatakan kontinu, nah, apabila apabila apa? Apabila fungsi tersebut itu memiliki, atau terdefinisi, terdefinisi di titik yang, dimaksud, yang dituju itu ya. Kemudian yang kedua, limit pada titik tersebut, limit menuju pada titik tersebut itu dengan nilai fungsinya itu sama. Ya, itu ya. Jadi dapat kita simpulkan, nah di sini, mana tadi? Nah, dapat kita simpulkan bahwa jika, fx ini terdefinisi pada interval buka I, C-nya itu elemennya I tadi yang dimaksud di sini itu ya. Kemudian, disebut kontinu di titik C, kontinu C-nya di sini ya. Nah, C-nya di sini, kontinu di suatu titik berarti titik ini. Nah, kalau di sini enggak kontinu, kenapa? Karena bolong. Di sini kontinu enggak? Enggak, karena di sini enggak nyambung. Yang kontinu itu di sini, berarti kontinu di suatu titik C. Nah, jika kondisinya gini, FC-nya ada, limitnya ada. Nah, kemudian nilai limit dan nilai FC-nya, nilai F-nya itu sama. Ya, berarti kan FC-nya sama dengan limit kiri sama dengan limit kanan. Oke, terakhir ya, di sini ini ada fungsi F didefinisikan begini. Pada saat ini mengatakan X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, pertanyaan saya, apakah fungsi ini terdefinisi pada saat X sama dengan 2? Tidak. Tidak. Kenapa? Nol per nol. Nah, oke. Per nol ya. Kalau 0 per 0 itu tak tentu. Kalau kalau apa namanya? Ya menjadi tak tentu ya, menjadi tak tentu. Jadi tidak terdefinisi dengan tak tentu berbeda. Kalau 1/0 itu kan tidak terdefinisi. Tapi kalau 0/0 itu menjadi tidak tentu. Karena banyak yang memenuhi. Kalau yang 1/0 itu tidak terdefinisi. Kenapa? Karena tidak ada bilangan yang memenuhi. Gitu lah. Itu mungkin cara mengucapkan saja. Jadi gini, pada saat X kuadrat pada saat X-nya itu tidak sama dengan 2, nah, didefinisikan dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Akan tetapi pada saat X sama dengan 2 itu didefinisikan sama dengan 5. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah F ini
terdefinisi kontinu di titik X sama dengan 2? Ya. Syaratnya kontinu tadi apa? Ada 2 toh? Bisa Nilai dibuat 3. 1, nilai fungsinya ada, ya toh? Ya. Nilai fungsi di titik tersebut ada. Berapa nilai fungsinya? Dalam hal ini berapa? Kan yang ditanya periksa kekontinuan F di titik X sama dengan 2. Berarti kan kita butuh F2. F2 berapa nilainya? 7. Hah? Kok 7? 5. 5. Kan sudah bilang tadi sini. Pada saat X-nya sama dengan 2, maka nilai fungsinya di sini 5. Ya. Oke, sekarang pada saat X-nya tidak 2, berapa limitnya? Limitnya pada saat X mendekati 2. Berarti kan kita membuat begini, limit X pangkat 2 dikurangi 4 per X min 2. 2. X-nya menuju 2. Nah, ini berapa limitnya? Berapa limitnya? X kuadrat min 4 per X min 2. Limitnya berapa? 4. 4. Ya, 4 ya. Nggih. Oke, 4. Limitnya 4. Nilai fungsinya 5. Sama tidak? Tidak. Tidak sama. Apakah fungsi kontinu? Tidak. Tidak. Berarti kan pertanyaannya di sini periksa kekontinuan F di titik X sama dengan 2. Berarti F itu tidak kontinu. Kalau ditanya syaratnya begini, agar F ini kontinu, berarti berapa nilai fungsi yang harus dipenuhi? Mana? Agar F kontinu maka apa? Maka F2 itu harus sama dengan 4. 4. Iya. Kalau F2-nya masih 5, tidak akan kontinu. Sama seperti yang saya bilang tadi. Ini ya, ini akan kontinu. Nah, ini akan kontinu apabila L-nya ini loh, L-nya di sini. Nah, itu letakkan di sini. Letakkan di sini. Itu karena FC-nya itu kan L. Terus kemudian limitnya M. Kan tidak sama. Nah, agar sama berarti kan FC-nya ini dibuat M juga. Tuh, tujuannya agar kontinu. Oke, kontinu udah sifat-sifat. Oke, saya kira cukup untuk kekontinuan. Kita coba eh, yang pembuktian itu ya, yang pembuktian yang kemarin sudah apa namanya sudah kita pelajari. Jadi kita coba membuktikan secara formal untuk suatu fungsi yang terdefinisi pada suatu titik dan juga yang tidak. Ya, jadi enggak lama, paling nanti kita sekitar 1 jam atau 1 jam sedikit lah. Kelihatan terlalu kecil atau terlalu besar ini? Tak besar ya.
Oke, kelihatan? Terlihat. Oke. Jadi nanti kita akan bahas ada dua contoh. Ini contoh kondisi yang limitnya itu fungsinya terdefinisi pada titik. Ya, jadi misalkan gini. Ini ada English Indonesia. Ini limitnya itu adalah fungsinya itu didefinisikan dengan 3x plus 1. Yang ditanya itu adalah pada saat x-nya menuju 1. Kira-kira pada saat x-nya itu sama dengan 1, di sini terdefinisi atau tidak? Terdefinisi. Oke, berarti berapa nilainya? 4. 4. Oke, berarti ini kondisi titiknya terdefinisi. Sehingga kalau di dalam kurva itu kita dari kanan atau dari sebelah kiri itu boleh menuju titik C. Ya, boleh menuju titik C sehingga nanti boleh di apa namanya dianggap titiknya itu sama dengan C. Jadi kalau di kurva kemarin itu kan ada interval A, B, di antara A, B itu kan ada titik C. Nah, titik C-nya itu bisa terdefinisi juga bisa tidak. Nah, kasus yang nomor 1 ini adalah kondisi titik C-nya itu terdefinisi. Ya, jadi walaupun eh, X-nya itu sama dengan C, maka tetap terdefinisi di sini. Itu ya. Oke ya. Bentar, Adik. Gila, 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 gila. Gila kono iku. Oh, nah, 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 kono karo Krisnya itu loh diambil, ambil remote Kris. Dadah Kris, dadah Kris, dadah Kris, dadah. Nah, dadah. Gila dadah. Wis, dadah Kris kono. Kono, kono, kono. Kono sik. Ya, ya, diam tapi diam, diam. Tapi ngajar dulu. Cek ya. Wah, iki ya, arep sinau pisan iki anu anakku iki. Oke. Ini contoh yang pertama kondisi titiknya itu terdefinisi pada saat di C. Kalau yang kedua itu kondisinya nanti yang tidak terdefinisi pada saat X-nya sama dengan C. Jadi pada saat X menuju 2 ini kan kondisinya tidak sama dengan 2. Oke, yang pertama. Kalau pertanyaannya begini, buktikan, tunjukkan, itu berarti kalian itu harus membuktikan, bukan menghitung. Ya, jadi misalkan gini, buktikan bahwa limit 3x plus 1 itu sama dengan 4. Tiba-tiba kalian nulis begini. Tiba-tiba nulis begini. Misalkan gini, eh tiba-tiba nulis limit 3x plus 1, kemudian X-nya menuju 1. Terus kemudian kalian nulis sama dengan di sini. Berarti eh, limit 3 kali 1 plus 1. X-nya menuju 1. Ya kan? Tiba-tiba kalian nulis, karena ini 3 kali 1 berarti 3 tambah 1 berarti 4. Nah,
Nah, kondisi seperti ini itu namanya menghitung, bukan membuktikan gitu ya. Ya, kalau ini menghitung, bukan menghitung, mencari itu namanya begini. Tapi kalau kita membuktikan itu berbeda. Kalau menghitung itu pakai manipulasi aljabar, pakai pemfaktoran dan lain sebagainya. Kemudian substitusi atau mungkin pakai sifat-sifat dari limit itu menghitung. Tapi kalau membuktikan itu berbeda. Ya, membuktikan itu berbeda. Kalau membuktikan itu jadi harus menggunakan teorema. Nah, apa kok teorema? Definisi formal yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, jadi misalkan begini, buktikan bahwa limit 3x itu ditambah 1 itu sama dengan 4. X-nya itu menuju 1. Jadi kalau kita membuktikan itu ada 2 kondisi yang harus kalian kerjakan. Pertama, analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan itu tujuannya apa? Ini masih mencari mencari delta yang cocok. Nah, itu ya. Jadi, di minggu sebelumnya kita sudah mencoba pada saat kita menentukan, epsilon, ya, menentukan epsilon yang, kalau di, kurva itu, kemarin di aplikasi itu kan yang hijau gitu ya. Jadi nanti bisa dibuka lagi. Pada saat kita menentukan yang hijau segini, maka berapa yang pink? Warna pink itu delta yang harus dipilih kan gitu toh. Jadi kita tidak bisa memilih secara bebas gitu loh. Jadi yang pertama itu adalah analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan tujuannya apa? Untuk mencari delta yang cocok. Ya toh. Jadi misalkan ini diberikan epsilon positif sebarang. Berarti ini kita bebas menentukan epsilon yang kita inginkan. Yang hijau kemarin itu kita bebas. Kita bebas memilihnya ya, bebas memilihnya. Jadi nanti bisa disimulasi lagi misalkan kalau lupa. Jadi yang warna hijau itu kita bisa geser, diperlebar, diperkecil, itu bisa. Ya toh, epsilonnya. Kemudian berdasarkan, epsilon yang kita tentukan yang warna hijau kemarin itu yang ke atas ke bawah itu, kemudian akan berpengaruh kepada delta yang kita inginkan, ya, yang kita pilih. Sehingga delta yang pink itu harus menyesuaikan sesuai dengan yang hijau. Jangan sampai delta yang kita pilih itu justru lebih besar dibandingkan yang epsilonnya. Nanti ada kemungkinan kalau delta yang kita pilih itu yang lebih besar sehingga nanti akan eh, keluar dari daerah epsilonnya. Jadi itu yang kita simulasikan kemarin. Sehingga secara analitik kalau kita tuliskan begini, jadi diberikan epsilon positif sebarang, kemudian kita akan mencari gitu ya, kita akan mencari, akan dicari delta positif sehingga nanti berlaku ini. Nah, berlaku ini. Berlaku jarak antara nilai jarak antara titiknya ya ke X, ini kan jarak X ke 1 karena limit ini kan yang diminta kan, limit pada saat X menuju 1. Jarak X ke 1 ini lebih dari kenapa saya bilang jarak? Karena ini kan posisi mutlak, mutlak berarti kan jarak. Jarak antara X ke 1 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka berlaku nilai fungsinya atau fx-nya di sini itu ke limitnya itu akan kurang dari epsilon. Itu yang berlaku. Ya. Kemudian karena akan dibuktikan seperti ini berarti kan asumsinya ini sudah diasumsikan benar dulu. Ya, karena ini kurang dari delta berarti X ini jelas tidak sama dengan 1 gitu ya. Karena kondisi jarak X min 1 ini kan sudah lebih dari 0.
Ya, kalau X min 1 dimutlak seperti ini, berarti kan X itu kan hanya menuju 1 kan? Ya, menuju 1. Walaupun ini X sama dengan 1 juga terdefinisi. Tapi untuk kondisi seperti ini, berarti X min 1 di sini asumsinya karena lebih dari 0, berarti kan asumsinya X itu pasti tidak sama dengan 1. Sehingga karena tidak sama dengan 1, maka 3X plus 1 dikurangi 4 itu kurang dari epsilon jika dan hanya jika 3X ini dioperasikan menjadi 3X min 3 tetap kurang dari epsilon. Terus kemudian 3X min 3 ini difaktorkan, jadi 3 dikalikan X min 1. Ya. Kemudian kita ingat lagi di sini, mutlak A dikali mutlak B itu sama dengan, masih ada yang ingat? Mutlak A sifatnya mutlak, kalau mutlak A dikalikan mutlak B sama dengan apa? Mutlak A dikali dikalikan Mutlak A dikalikan mutlak B gitu ya. Berarti kalau 3 dikalikan X min 1 berarti kan menjadi mutlak 3 dikalikan mutlak X min 1. Ya toh? Terus kemudian mutlaknya 3 karena 3 ini positif berarti kan 3. Berarti 3 dikalikan mutlak ini. Oke. Terus kemudian di sini dikalikan dengan 1/3. Berarti kan ini menjadi mutlak X min 1, yang ini kurang dari epsilon. Ya, berarti di sini kurang epsilon per 3. Ya, kondisi seperti ini, nah kita coba perhatikan. Perhatikan dengan yang ini. Nah, coba perhatikan yang saya kotak ini. Di sini mutlak X min 1 kurang dari delta. Di sini mutlak X min 1 kurang dari epsilon per 3. Berarti epsilon per 3 ini posisinya sebagai apa? delta. Nah, epsilon itu berarti posisinya sebagai delta. Berarti ini menunjukkan bahwa kita dapat memilih deltanya itu adalah epsilon per 3 atau yang lebih kecil. Ya, kenapa kok bisa epsilon yang lebih kecil? Karena delta yang lebih kecil karena kan deltanya itu bisa semakin dekat dengan epsilonnya apa dengan titiknya. Jadi coba saya ilustrasikan di sini. Oke, kelihatan ya? Ini kan kemarin. Epsilonnya kan kita pertama kita tentukan gitu ya. Jadi epsilon itu kan mula-mula yang hijau ini ya. Kita tentukan misalkan segini. Serut segini. Ya, berarti deltanya yang kita pilih itu tidak boleh keluar dari sini. Tidak boleh lebih dari ini. Ya, tidak boleh sebelah kanannya ini tidak boleh lebih dari sini. Yang sebelah kirinya tidak boleh lebih dari ini. Ya, itu ya. Berarti yang kita pilih itu adalah segini. Serut masih boleh segini. Kan arahnya masih ada di dalam hijau ini. Kita pilih segini serut. Nah, ini terlalu besar. Nah, segini. Jadi pilihnya segini. Berarti deltanya itu dimulai dari 0,23. Kira-kira begitu. Jangan sampai memilih delta itu yang sampai segini. Loh, kalau pilih delta segini, walaupun ini tetap lebih kecil, tapi kan lihat saja.
Pada saat deltanya nanti di sini yang kita pilih segini, berarti kan ini ada yang lebih. Nah, pada saat kita pilih delta yang dekat